Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal iman wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa sekalian, senantiasa kita bersyukur kehadiratnya. Subuh dan pagi hari ini kita awali dengan niat yang sangat baik, bertalkirah dulu sebelum mengawali aktivitas profesi masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang sudah di jalan menuju kantor. Semoga ini bernilai ibadah di sisinya. Selawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, sebagai hamba Allah yang beriman dan meyakini bahwa keseluruhan hidup manusia itu Allah yang tahu. Sejak dilahirkan, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, bahkan sampai akhir hayatnya, Allah yang tahu semua itu. Kita ada yang mengenalnya kebaikan awal, pertengahan hingga akhir. Sekali lagi, sebagai orang yang beriman yakin akan ada batas hidup kita, kita itu paling mendambakan yang ideal. Baik di awalnya, artinya waktu kita dilahirkan oleh orang tua yang berpendidikan, kita dibawa ke lingkungan pembelajaran yang baik. Akhirnya kita berbuat. Lalu akhirnya kita hidup sampai akhir hayat kita semuanya baik. Ini yang kita dambakan. Tapi bolehlah juga kita sebagai hamba Allah yang menjalani kudrah dan iradahnya, menyiapkan hal-hal yang kalau bolehlah kita berkata, ya Allah, yang paling aku dambakan itu adalah khawatim atau akhir hidup saya yang baik. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini pemirsa sekalian, kita mau mencoba menata diri sebenarnya. Agar apa yang ditegaskan oleh agama bahwa amalan manusia itu yang dinilai sesungguhnya adalah endingnya. Kita seringkali mendengar ada doa, semoga husnul khatimah. Doa ini mendasar sebenarnya, jadi bukan sekedar refleksi kalau kita ada kedukaan. Mendengar saudara kita, kerabat kita, sejawat kita ada yang berpulang ke rahmatullah, bukan sekedar mudah diucapkan begitu. Ini mendasar, ya Allah, berikan husnul khatimah kepada saudaraku. Pada saat kita mendengar ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah. Tapi sebenarnya harus diukur pada diri kita. Ya Allah, bisa, mudah-mudahan kami bisa terbimbing agar
amalan hari ini sampai akhir hayat saya nanti itu tetap baik. Nah, kita mengenal istilah husnul khotimah. Pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema bahwa amalan itu sebenarnya yang dinilai, nah, bahasa langsungnya gini nih, adalah akhirnya, endingnya. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kekhawatiran seorang mukmin sebenarnya adalah yang merisaukan, ya, merisaukan kehidupan mukmin itu kalau hari ini kita sudah dalam hidayah Allah, amalan baik, ukurannya jelas, tidak mengganggu orang, tidak mengambil hak-hak yang meragukan diri kita. Jangan pasti haramnya, meragukan saja kita bisa hindari itu tanda kebaikan. Amalan kita sudah terpenuhi apa yang disyariatkan oleh Allah, misalnya 5 waktu, salat 5 waktu. Dikasih kesejahteraan oleh Allah, berzakatlah kita. Lebih dari itu kita berhaji. Bahkan tanda haji mabrur kita bisa bersedekah yang sunnah itu. Ini kan baik. Tapi harus ada kerisauan untuk mengantisipasi agar kita senantiasa dalam maunahnya Allah, terpelihara kebaikan itu. Tema ini juga pemirsa sekalian memberikan pendewasaan ke kita. Jangan ada, ini bahasa tegasnya nih, jangan kita merasa saya sudah baik hari ini. Yang lain itu banyak durhaka. Sayalah yang baik. Tidak boleh ada keteledoran. Saya istilahkan keteledoran begitu. Merasa kita sudah soleh hari ini. Lalu memicingkan mata kalau ada saudara kita, sesama kita yang berlaku maksiat. Ini belum menjamin bahwa kita lah yang akan terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus ada senantiasa memohon maunahnya, ya Allah bimbing kami senantiasa dalam kebaikan ini, tanpa mengklaim diri kita lah yang akan terbaik di sisimu. Pemirsa, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah kita di subuh atau pagi hari ini tentang amalan itu yang terpenting sebenarnya adalah endingnya, akhirnya atau husnul khotimahnya. Karena begini pemirsa, Allah peringatkan dalam Al-Quran itu bagusnya kalau kita sering-sering meluangkan waktu, ayat-ayat pendek saja.
Saya bacakan salah satunya. Terdapat pada surah Ali Imran ayat 152. Allah tegaskan begini. Minkum mayyuridud dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian itu, di antara kita ini manusia, ada yang konsennya, cita-cita terdalamnya adalah kehidupan dunia sebenarnya. Jadi, kalau dia beramal, hatta sholat, puasa, ini peringatan saja ya, tidak mengklaim orang salah, enggak. Ada di antara niat-niat manusia itu, dia berbuat apa saja, niatnya untuk dunia. Wa minkum mayyuridul akhirah. Ada juga di antara kalian yang memang konsennya adalah akhirat. Ini yang lebih sering disebut dengan ikhlas. Apa artinya pemirsa sekalian? Hati-hati. Kebaikan kita yang bisa kita nampakkan, kita perbuat di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kalau itu kebaikan, pastikan, bahkan awali niatnya karena Allah. Harus ada garis di sini. Bukan berarti selalu dinilai ria orang kalau baik, tidak begitu juga. Ayat ini menegaskan, ada memang di antara kalian harus bertanya, istabti nafsak, istabti qalbak, tanya niatmu, tanya nuranimu. Kau berbuat itu, sholatnya, puasanya, seluruh amalannya, infaknya, hajinya. Apa? Yuridud dunya atau yuridul akhirah. Nah, karena demikian pemirsa sekalian, yang dinilai nanti itu oleh Allah adalah akhirnya. Amalan-amalan itu kan kadang-kala begini. Manusia awalnya ikhlas. Berbuat tanpa memilih waktu dan tempat, pokoknya kebaikan diamalkan. Tiba-tiba ada yang tahu, lalu ada yang muji. Kalau di era digital seperti sekarang ini, ada yang kagum, didokumentasikan, diviralkan. Kita menjadi tersanjung. Itu tidak masalah. Asal memang niat kita mayyuridul akhirah. Surah Ali Imran yang menegaskan itu pemirsa sekalian. Adakah, ini yang menarik nih. Adakah memang orang yang amalannya itu kelihatan baik, tapi sebenarnya endingnya tidak baik? Saya kasih satu riwayat pemirsa sekalian yang sangat monumental ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini peringatan yang bermakna bagi kita sekalian. Ibnu Hibban meriwayatkan lewat jalur Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi nadhara, melihat dan mencermati seseorang yang sangat hebat dalam sebuah perang. Ada Nabi. Nadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajuli yuqatilul musyrikina wa kana min a'zamil muslimina ghinaan anhum. Nabi melihat seorang laki-laki ini dalam sebuah perang sangat gagah, bahkan banyak membunuh orang-orang musyrik. Hebat dalam perang. Bayangkan itu pemirsa. Ini bukan amalan biasa. Ini dalam situasi perang. Tapi Nabi berkata, man ahabba ayyanzura ila rajulin fi ahlin nari falyanzur ila hadza. Weh, para sahabat, adakah yang mau melihat laki-laki yang akan menjadi penduduk neraka? Masya Allah. Nabi ini yang lihat. Sampai diperingatkan Nabi, siapa di antara kalian yang mau melihat seseorang yang beramal hari ini, tapi dia beramal, dia akan masuk neraka.
Ini masih hidup orangnya. Itu tadi, seorang laki-laki yang di hadapan Nabi sangat gagah, perkasa dalam perang, dan banyak membunuh orang-orang musyrik. Nabi bersabda, lihatlah itu orangnya. Penasaranlah di antara sahabat. Ada yang mengikuti terus, hebat betul ini si Anu ini. Bahkan banyak membunuh orang-orang musyrik, termasuk di antaranya yang tidak mau bayar zakat. Maka dilihat tiba-tiba orang yang hebat tadi mengalami luka. Terkena sabetan pedang lawan. Karena sangat sakit, dia tidak bisa tahan, maka dia tusuk dirinya. Masya Allah. Ini dalam perang ya, di zaman Rasulullah SAW. Banyak membunuh orang musyrik, tapi dia kena. Tidak langsung mati dari pedangnya atau tombaknya sang lawan. Akhirnya dia sendiri yang tidak tahan. Ada riwayat mengatakan melukai dirinya, begitu tidak tahannya. Maka ini yang menjadi pelajaran ke kita. Lalu Nabi berkata kepada sahabat tadi yang menyaksikan betapa hebatnya seorang laki-laki yang gagah itu lalu luka, lalu dia melukai dirinya sehingga wafat. Maka Nabi bersabda, innal abda la ya'malu fi ma yaran nasu amalal ahlil jannah. Ada seseorang, adanya ini pemirsa sekalian, ayo kita cek diri kita. Ada seseorang, hatta sampai dalam perang sabilillah pun, dia beramal, dikira orang banyak sebagai perbuatan saleh yang menyebabkan dia masuk surga. Padahal bukan. Apa intinya pemirsa sekalian? Ternyata Nabi tahu. Niat seseorang itu bukan hanya li'a'la'i kalimatillah. Tapi mau dilihat sebagai orang yang jago di medan perang. Bayangkan pemirsa sekalian. Sudah dalam kondisi perang. Taruhannya nyawa. Dia belum bisa tulus niatnya kepada Allah. Niat inilah yang bisa menjamin akhir amal seseorang itu ahlul jannah atau sebaliknya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ilustrasi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Aisyah radhiyallahu anha dan melalui jalur Ansahal tadi ini, bahwa dalam kehidupan yang normal itu seseorang harus hati-hati menjaga amalannya. Karena di zaman Nabi dalam kondisi perang fisabilillah pun
ada orang yang belum tulus niatnya hanya li'i'la'i kalimatillah, berperang, tapi bukan itu. Tapi karena mau dilihat orang, sampai ia luka. Gambarannya pemirsa sekalian tadi. Sehingga Nabi menegaskan, ada di antara hamba Allah melakukan amalan yang nampaknya, zahirnya, formilnya. Nah, ini saya sengaja tegas di sini pemirsa sekalian. Formilnya amal ahlul jannah, tetapi niatnya tidak di situ. Ini yang menjadi kunci. Sebaliknya, boleh jadi ada seseorang yang awalnya tidak karena Allah, tapi karena mendapat petunjuk Allah dia berubah. Mungkin ada kondisi atau istilahnya begini, cara Allah menyayangi orang itu. Akhirnya boleh jadi dulu selalu banyak kesalahan yang dia lakukan, tapi Allah berikan bimbingan, berikan sebuah sebab. Mungkin dulu terlalu makmur, terlalu sejahtera, lupa kepada Allah, dibangkrutkan oleh Allah, sehingga sadar. Akhirnya ini, penegasannya pemirsa sekalian, kalau kita baik hari ini, jangan bangga kepada sesama, syukurlah kepada Allah untuk menjaga itu. Sebaliknya, kalau melihat orang yang belum baik amalnya, jangan vonis dia sebagai dilaknat dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh begitu itu. Agama ini murni bimbingan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menjaganya Ustaz? Saya misalnya alhamdulillah terlahir dari orang tua yang ada hidayah, yang terbimbing, terpelajar, dibawa ke lingkungan pendidikan lagi. Kalau begitu bagaimana menjamin husnul khatimah? Pemirsa sekalian, tegasnya gini. Allah itu ada dua sebabnya. Untuk menjadi husnul khatimah, dalam agama kita itu diajarkan dua hal. Pertama, sunnatullah. Apa maksudnya Ustaz? Kalau kita dari awal dididik atau mendidik anak kita baik dalam lingkungan yang baik, insya Allah menjadi sebab dia husnul khatimah. Jangan khawatir, syukuri ini. Insya Allah, sunnatullah ini. Tetapi ada juga inayatullah, hak prerogatif Allah. Jangan ada seseorang yang bukan dari lingkungan pendidikan, bukan lingkungan yang baik-baik, tapi boleh jadi Allah kasih sebab dia mendapat hidayahnya Allah, baik husnul khatimahnya. Itulah sebabnya Allah kasih kegembiraan bagi kita sekalian. Kasih informasi, minimal ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Artinya dia husnul khatimah. Jadi ada dua. Sunnatullah, jaga, dan kemudian ada inayatullah. Yang bisa kita upayakan pemirsa sekalian adalah sunnatullah. Bagaimana dengan kebaikan hari ini terjaga itu ya Allah. Kita tidak bisa membayangkan apa yang kita amalkan hari ini. Dan jangan hitung-hitung, ikhlas saja kepada Allah. Tawakalkan kepada Allah, berikan haknya Allah. Amal saja hari ini. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa kita lakukan adalah pertama, makin ikhlaskan hati kepada Allah. Itu. Yang kedua, yang bagian dari sunnatullah ini adalah ulama mengajarkan jangan berhenti lisan kita untuk berdoa agar husnul khatimah. Ada zikir begini pemirsa sekalian. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Ini endingnya yang saya bacakan pemirsa sekalian. Ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, ya Allah dengannya. Bihusnil khatimah. Berikan saya husnul khatimah. Apa itu dengannya? Kan ada doa ini yang pemirsa sering dengar ini. Harus ngerti ini. Kalau
Pemimpin zikir berkata, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Dengannya, bihusnil khatimah, jadikan kami husnul khatimah. Dengannya apa pemirsa? Ada di antaranya yang banyak dibaca. Apa itu? Banyak mengucapkan kalimat yang tadi. Yang masuk inayatullah. Di akhir hayatnya menyebutkan la ilaha illallah dan istighfar. Itu. Jadi ya Allah biha, dengannya itu diperbanyak membaca istighfar dan banyak membaca la ilaha illallah dan husnul khatimah. Nah, pemirsa sekalian, membahas atau merefresh tentang tema bahwa seluruh amalan manusia itu yang menjadi penentunya adalah akhirnya atau endingnya, mesti kita bertawakal kepada Allah, menjalankan dua hal. Ada sunnatullah yang bisa kita berpartisipasi di dalamnya, berupaya secara serius. Minimal yang saya sebutkan tadi. Yang berikutnya, kita juga tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Andai kata kita belum soleh, belum bagus hari ini, upayakanlah, berdekatanlah dengan orang-orang yang baik, karena boleh jadi itu caranya Allah membuat kita sadar, tabah, dan pada akhirnya mudah mengamalkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kita khawatirkan, na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau ending amal kita disebabkan oleh rasa bangga yang berlebihan, lalu mengklaim diri kita lah yang soleh, lalu lupa tidak pernah meluangkan waktu istighfar, yang pada akhirnya menjadi salah di akhir hayat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pemirsa sekalian, mari kita berdoa kepada Allah mendapatkan maunahnya. Hari ini kita beramal baik, esok dan selanjutnya sampai akhir hayat kita dalam maunahnya Allah, lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.